selamat datang di Biduri Bulan Tarot Channel. Di readingan kali ini aku bakalan reading tentang ini general reading bagaimana kehidupan untuk zodiak Leo ya di bulan Desember 2025. Oke, buat para Leo coba langsung aja kita fokuskan dulu untuk tarik energi kamu di sini Leo. Oh ya teman-teman, dan untuk kalian juga yang mungkin mau personal reading ya sama aku juga bisa banget, silahkan aja hubungi nomor WhatsApp yang ada di kolom deskripsi. Jadi kalau lagi ada masalah jangan galau-galau sendiri ya, siapa tahu dengan personal reading kamu bisa dapat saran-saran terbaik, plus juga jadi tahu tentang fakta baru yang akan terungkap dari permasalahan yang sedang kamu miliki. Oke, langsung aja buat para Leo. Yang pertama kita akan lihat dulu situasi dan kondisi kamu di bulan Desember seperti apa gitu ya. Aku lihat di Desember situasi dan kondisinya Leo ini seperti kelelahan gitu. Jadi kayak capek banget. Jadi nggak hanya apa ya, secara fisik, secara mental, cara hati, perasaan juga lelah gitu. Kayaknya ini udah akumulasi kelelahan kamu sepanjang tahun 2025 gitu ya. Itu ada di Desember gitu. Jadi posisinya kayak udah lelah banget gitu. Oke. Terus yang kedua, faktor-faktor apa saja yang turut mempengaruhi situasinya Leo nantinya di bulan Desember ya. Salah satu faktornya di sini adalah tentang harapan kamu ya. Move on-nya kamu, healing-nya kamu, dan maafnya kamu di sini. Semakin kamu bisa move on dari masalah-masalah yang ada ya, semakin kamu cepat istilahnya mempercepat proses healingnya kamu dari masalah-masalah yang sudah terjadi yang bikin kamu jadi lelah banget gitu. Dan semakin kamu cepat untuk memaafkan diri kamu sendiri atas apa-apa yang sudah pernah terjadi, maka di sini akan muncul lagi harapan kamu semakin besar, harapan kamu untuk bisa apa ya, menjadi Leo yang hidup kembali. Seperti itu, yang semangat lagi, yang enggak dikit-dikit lelah gitu ya. Kayak kan lelah Leo ini sebenarnya bukan dikit-dikit lelah sih, numpuk gitu. Selama ini nahan gitu, capek. Di Desember baru kerasa duar, capek banget aku gitu. Ya, jadi semakin kamu cepat move on, healing, memaafkan hal yang sudah terjadi, dan berharap yang terbaik, maka akan ada kelegaan, keringanan dari rasa lelah yang kamu rasakan. Karena di sini udah bukan fisik doang lelahnya, tapi mentalmu, perasaanmu, pikiranmu itu yang lelah. Ya, banyak hal yang sepertinya kamu pikirin dan kamu rasain ya. Terus yang ketiga, pengaruh dari masa lalu. Di masa sebelumnya aku lihat Leo ini terkadang seperti banyak menghindar ya. Kamu ini banyak menghindar, menghindari orang-orang tertentu, menghindari hal-hal tertentu yang kamu rasa malah akan bikin ribet dirimu, pikiranmu, dan perasaanmu. Karena tadi ya, mungkin faktor situasi dan kondisi kamu yang memang lelah banget gitu di sepanjang 2025 ini, sehingga untuk ketemu dengan orang-orang tertentu itu akan kamu hindari gitu, kayak yang udahlah aku capek daripada nanti timbul masalah apa gitu ya, kesalahpahaman, gak enak apa segala macam, menghindar gitu. Dan menghindarnya Leo di sini agar punya waktu untuk istirahat juga. Aku melihatnya gitu. Bukan Leo jahat, bukan Leo sombong, tapi aku cuma butuh istirahat gitu. Aku cuma nggak ingin di sini istilahnya banyak hal yang datang ke aku gitu. Karena aku butuh waktu buat diri sendiri. Karena sepanjang 2025 ini aku lihat kamu sibuk banget gitu. Bahkan waktu untuk diri sendiri saja mungkin kurang. Ya, maka dari itu menghindari beberapa urusan-urusan dan orang-orang tertentu karena capek, udah capek duluan sama hal-hal lain soalnya. Terus yang keempat, harapan dan ketakutan seorang Leo. Harapan Leo di bulan Desember ya, bahwa dia akan menjadi seseorang yang bisa punya harapan lagi, motivasi yang baik untuk dirinya, semangat lagi, percaya diri lagi, dan yakin lagi sama apa yang dia cita-citakan ya. Sedangkan ketakutannya Leo ini takut bahwa dia akan menjadi seseorang yang insecure, gak beranian, gak yakin sama diri sendiri, dan putus asa gitu. Yang kelima, next stepnya gimana kak Leo di bulan Desember? Aku lihat sih next stepnya kamu akan kembali pede gitu. Karena yakinlah di sini selama kamunya mau berusaha, maka akan bisa bangkit gitu ya, pede lagi, antusias lagi, siap untuk menghadapi jernih-jernih baru ya.
tak kenal takut lagi di sini. Pokoknya bener-bener yang bisa menjadi Leo yang ceria seperti biasanya gitu. Jadi akan ada fase dimana kamu akan menaklukkan dirimu sendiri juga di Desember ya. Terus juga di bulan Desember soal kondisi keuangan gimana Kak? Di kartu yang ke-6 ya. Keuangan ya masih kurang stabil ya kondisi keuanganmu, karena banyak hal yang harus kamu biayai ya. Karena Leo ini hidup bukan hanya untuk dirinya sendiri, ada keluarga-keluarganya yang harus dibiayai gitu ya. Sehingga keuangan kamu mau sestabil apapun di Desember tetap nggak akan stabil rasanya, karena banyak banget beban yang kamu tanggung gitu. Kurang stabil ya, karena di sini ada keluarga di pundakmu gitu. Terus yang ke-7, love life, percintaannya Leo gimana Kak di Desember? Kalau soal percintaan sih aku lihat ada kelimpahan ya, dimana ada kabar baik soal kondisi percintaan ya. Single couple sama gitu. Aku melihat soal cinta-cintaan ini luar biasa bagusnya malahan di bulan Desember. Setidaknya dalam hidup kamu meskipun banyak hal yang masih timpang, tapi di Desember ini kalau soal urusan cinta kamu bisa tenang. Artinya kita bisa membawa kedamaian bagi kamu di Desember. Oke, gitu ya. Kalau single gimana dong Kak? Single pun aku rasa ada kelimpahan soal bagaimana kamu bisa mencintai diri sendiri lebih dalam, dan kamu juga ada potensi untuk bisa ketemu dengan orang baru nantinya yang akan bikin kamu ngerasa aku nyaman nih sama dia, meskipun awalnya kamu menutup hati kamu banget untuk orang lain gitu. Terus yang ke-8, apa best action yang bisa Leo lakukan untuk kehidupannya di bulan Desember? Salah satu best actionnya di sini adalah mungkin untuk tetap bersikap open gitu ya. Open, semua masalah jangan dipendam sendiri, apa-apa jangan kalau dipendam sendiri semuanya bisa meledak kamu Leo ya. Ada masa-masanya kamu akan meledak gitu. Jadi jangan semuanya dipendam sendiri di sini, jangan semuanya di sini dirasakan sendiri. Berbagi, cari teman buat cerita, buat curhat gitu ya. Kalaupun nggak ada di sini, kamu bisa banget personal reading sama aku teman-teman ya. Personal reading nggak hanya kamu bertanya tentang sesuatu, tapi juga mungkin menjadi media kamu untuk ini ya, mencurahkan segala isi hati kamu, perasaan kamu, karena kamu ada tempat untuk ceritakan ya. Karena tugasnya aku mendengarkan segala keluh kesah kamu, masalah kamu apa, nanti kita lihat gimana nih solusi terbaik untuk masalah ini, apa yang akan kamu ketahui kayak gitu ya, melalui tebaran kartu. Oke, jangan lupa tuh ya. Personal reading boleh. Kalau memang aku nggak ada tempat yang bisa aku percaya Kak untuk curhat Kak, ujung-ujungnya malah bocor itu ya masalah-masalahku kalau aku curhatin ya, berarti orangnya nggak tepat yang kamu curhatin kayak gitu. Biasanya kan banyak zaman sekarang itu curhat malah bocor ya, info-infonya, masalah-masalahmu. Bisa tuh nomor WA aku ada di kolom deskripsi teman-teman ya. Oke, kalau dirasa memang nggak ada tempat yang bisa dipercaya buat cerita masalahku Kak gitu ya. Terus yang ke-9, outcome-nya gimana buat Leo di bulan Desember? Outcome-nya aku lihat sih tetap ya, Leo ini masih akan sangat sensitif perasaannya. Hal-hal kecil saja itu bisa ngebuat kamu jadi sedih gitu ya. Kenapa seperti itu? Karena rasa lelah yang berkepanjangan tadi yang menumpuk ya, terakumulasi di Desember. Jadi hal-hal kecil pun itu bisa bikin kamu baper. Yang biasanya kamu cuek, kamu abai, kayak hal kayak gini nggak perlu dipikirin banget lah, nggak perlu dirasain banget. Itu bahkan bisa membuat hati kamu jadi sakit banget, masalah sepele pun gitu. Karena apa? Karena lelahnya udah terlalu banyak yang ditumpuk dan dipendam sendiri. Makanya aku bilang, lepasin semuanya gitu. Jangan pendam sendirian beban-beban kamu ya. Selanjutnya, mari kita lihat apa pesan dari semesta buat Leo Kak di Desember 2025. Yang pertama, kamu dipesankan, katanya akan ada suatu circle sulit yang akan berakhir di bulan Desember ini. Jadi persiapkan dirimu ya, bagus. Artinya akan ada hal-hal yang setidaknya membahagiakan kamu, bikin seneng kamu, bikin happy kamu. Terus yang kedua, kamu juga dipesankan, percaya diri adalah kunci kamu buat sukses. Jadi jangan pernah kamu itu nggak pedean, insecure. Karena kamu bisa sukses hanya dengan cara kamu yang percaya sama dirimu, yakin sama dirimu ya, kemampuanmu, pede intinya. Dan yang ketiga, kamu juga dipesankan perbanyaklah untuk
bermeditasi dan berkontemplasi di bulan Desember ini baik untuk ketenangan kamu, untuk memperoleh ketenangan gitu ya. Selanjutnya kita akan lihat lagi pesannya buat Leo Desember 2025. Oke. Yang pertama, kamu dipesankan nih banyak-banyak berserah diri kepada semesta ya. Jadi apapun serahkan kepada Tuhan ya, hidupmu, jalan hidupmu, apapun yang sudah terjadi. Terus yang kedua, kamu juga dipesankan jadilah versi terbaik dari dirimu Leo. Jangan tiru-tiru orang lain, jadi diri sendiri saja. Dan yang ketiga di sini kamu juga dipesankan go gitu. Kamu harus bisa go dari masalah-masalah yang kamu punya. Kamu harus bisa aksi dari hal-hal yang ingin kamu raih gitu. Dan di sini kalau untuk zodiaknya kalian bisa terkoneksi dengan Leo untuk ini semua ya. Di Desember 2025, energi paling kuat sesama Leo ada Capricorn, Pisces, Aries, itu aja. Oke. Mungkin sampai di sini dulu buat readingan kali ini ya. Semoga resonate, jika tidak resonate berarti bacaan ini bukan untuk kamu, dan semoga bermanfaat tentunya, dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye bye Leo.